Jarang disorot, Iran punya merek mobil sendiri sejak era 60-an. Kalau ngomongin industri otomotif dunia, biasanya yang muncul di kepala kita itu Jepang, Jerman, Amerika, atau yang sekarang Cina dan Korea Selatan. Tapi jarang banget yang membahas satu negara di Timur Tengah ini. Padahal, negara tersebut sudah punya merek mobil nasional sejak era 1960-an. Negara itu adalah Iran, dan merek mobilnya bernama Iran Khodro. Buat sebagian orang, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi di Iran sendiri, Iran Khodro adalah simbol kebanggaan industri nasional. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1962 dan didirikan oleh dua bersaudara Ahmad dan Mahmud Kayami. Awalnya, mereka tidak langsung membuat mobil penumpang. Produk pertama yang mereka buat justru adalah bus menggunakan sasis impor dari Jerman. Baru beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1966, Iran Khodro mulai masuk ke mobil penumpang lewat kerjasama dengan perusahaan Inggris Rutledge Group. Dari kolaborasi inilah lahir mobil legendaris mereka yang bernama Paykan. Paykan resmi diproduksi pada tahun 1967. Mobil ini berbasis Hinman Hunter dari Inggris, tapi dirakit dan diproduksi di Iran. Sejak saat itu, Paykan langsung menjadi mobil rakyat Iran. Desainnya sederhana, mesinnya tangguh, dan harganya relatif terjangkau untuk masyarakat saat itu. Dalam satu dekade pertama produksinya, Paykan sudah terjual puluhan ribu unit. Bahkan dalam 10 tahun, penjualannya mencapai sekitar 98 ribu unit. Angka ini besar untuk ukuran industri otomotif yang masih berkembang di kawasan tersebut. Paykan bukan cuma mobil biasa, ia menjadi simbol mobilitas dan modernisasi Iran pada era itu. Seiring waktu, varian Paykan pun berkembang. Tidak hanya sedan standar, tetapi juga hadir sebagai versi station wagon, pick up, bahkan mode yang lebih sporty. Produksinya bertahan sangat lama, bahkan hingga awal 2000-an. Artinya mobil ini hidup lebih dari 3 dekade di jalur produksi. Namun perjalanan Iran Khodro tentu tidak selalu mulus. Iran mengalami berbagai dinamika politik dan ekonomi, termasuk revolusi dan sanksi internasional. Meski begitu, industri otomotifnya tetap bertahan. Iran Khodro justru memperluas kerjasamanya dengan berbagai pabrikan global. Salah satu mitra penting mereka adalah Peugeot. Melalui kerjasama ini, Iran Khodro memproduksi berbagai model Peugeot secara lisensi untuk pasar domestik. Model seperti Peugeot 405 menjadi salah satu mobil yang sangat populer di Iran. Selain Peugeot, mereka juga sempat menjalin kerjasama dengan Mercedes-Benz untuk produksi kendaraan tertentu, terutama kendaraan komersial dan bus. Jadi, Iran Khodro bukan hanya membuat mobil penumpang, tetapi juga memproduksi truk dan bus untuk kebutuhan dalam negeri. Yang menarik, meskipun Iran sering menghadapi sanksi ekonomi internasional, Iran Khodro tetap bisa mempertahankan produksinya. Bahkan pada periode tertentu, kapasitas produksi mereka mencapai ratusan ribu unit per tahun. Ini menjadikan Iran sebagai salah satu produsen mobil terbesar di kawasan Timur Tengah. Tidak hanya fokus pada pasar domestik, Iran Khodro juga melakukan ekspor. Mobil-mobil mereka pernah dikirim ke berbagai negara seperti Rusia, Turki, Irak, Ukraina, hingga beberapa di negara Afrika Utara seperti Aljazair dan Mesir. Ini menunjukkan bahwa produk mereka punya daya saing di pasar berkembang. Dalam perkembangannya, Iran Khodro juga mulai mengembangkan model sendiri. Tidak lagi sepenuhnya bergantung pada lisensi luar negeri. Mereka berusaha membangun identitas desain dan teknologi yang lebih mandiri. Beberapa model terbaru dikembangkan dengan platform hasil pengembangan internal. Sebagai perusahaan, Iran Khodro kini menjadi salah satu tulang punggung industri manufaktur Iran. Ribuan tenaga kerja terserap di sektor ini, dan ekosistem industri otomotif di dalam negeri pun ikut tumbuh, mulai dari pemasok komponen hingga jaringan distribusi. Kalau dibandingkan dengan negara lain,
Mungkin Iran Khodro tidak sepopuler Toyota, Hyundai, atau Volkswagen. Tapi, yang membuatnya menarik adalah daya tahannya. Sejak tahun 1962 sampai sekarang, perusahaan ini tetap berdiri dan memproduksi kendaraan, melewati berbagai krisis dan perubahan zaman. Fakta bahwa Iran sudah punya industri mobil sendiri sejak era 60-an menunjukkan bahwa negara tersebut punya ambisi industri yang besar sejak awal. Di saat banyak negara berkembang masih bergantung penuh pada impor kendaraan, Iran sudah berusaha membangun manufaktur sendiri. Kisah Iran Khodro juga menunjukkan bahwa industri otomotif tidak hanya soal teknologi tinggi atau desain futuristik. Ia juga soal kemandirian ekonomi, kebanggaan nasional, dan kemampuan bertahan dalam tekanan global. Bagi kita yang sering mengikuti perkembangan mobil Cina yang kini mendominasi pasar global, cerita Iran Khodro memberikan perspektif berbeda. Ada negara yang sudah memulai industri mobil mereka sejak puluhan tahun yang lalu, meski mungkin tidak terlalu terekspor media internasional. Hari ini, Iran Khodro tetap menjadi pemain utama di pasar domestik Iran. Mereka terus beradaptasi dengan regulasi baru, tuntutan emisi, dan perkembangan teknologi. Walau menghadapi keterbatasan akses teknologi akibat sanksi, mereka tetap berupaya melakukan inovasi sesuai kemampuan yang ada. Dari bus sederhana di tahun 1962, lalu sedan Paikan yang melegenda, hingga kerjasama dengan merek Eropa dan ekspor ke berbagai negara, perjalanan Iran Khodro membuktikan satu hal. Industri otomotif bisa tumbuh di luar pusat-pusat industri global yang biasa kita kenal. Jadi, ketika membahas peta otomotif dunia, jangan lupa bahwa Iran punya cerita sendiri. Sebuah merek yang bernama Iran Khodro yang sudah eksis lebih dari 6 dekade. Jarang disorot, tapi nyata dan masih berjalan sampai hari ini. Kisah ini bukan hanya tentang mobil. Ini tentang bagaimana sebuah negara membangun industrinya sendiri, bertahan di tengah tantangan, dan terus melaju meski jalanannya tidak selalu mulus. Dan itu yang membuat Iran Khodro layak untuk dibahas. Nah, gimana teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you in the next video.